Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita boleh datang pada saat ini ke hadirat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama puji Dia. Sebab Allah yang baik itu layak dipuji dan disembah. Mari sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik. Allah Tuhan kami. Kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hendak memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab nama yang ajaib itu, sebab nama yang mulia itu layak ditinggikan, layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau kumpulkan kami kembali pada saat ini ya Tuhan. Jiwa kami, roh kami serahkan di hadapan-Mu. Engkau ya Tuhan yang bertahta, berdaulat atas diri kami saat ini. Biarlah ya Tuhan, jiwa kami akan bawa menyembah di hadapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menguasai hati dan pikiran kami, terlebih roh pikiran kami. Biar semua kami boleh menyembah dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih ya Bapak untuk saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Yesus, Engkau layak Tuhan, disembah ditinggikan.
memuji sujud dan berterima kasih. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus, tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, persembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Engkau urapi setiap anak-anakmu yang datang pada saat ini, yang datang dalam kerinduan, yang datang dalam kesakitan atau pergumulan apapun. Engkau ya Tuhan Yesus yang melawat setiap anak. Urapi kami, urapi ya Tuhan ibadah kami, hingga roh Allah yang menyala-nyala pada saat hati kami rindu lebih dan lebih lagi memuji Engkau. Kami akan setia sebagaimana Engkau setia mengasihi kami. Tiada kasih yang lebih dari kasih yang Kau tunjukkan di hadapan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, pada kami ini biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat-Mu ya Allah. Dan kami akan bersorak-sorai, bersuka cita memuji Allah kami, memuji hosana bagi Allah yang mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, atas ibadah kami. Haleluya. Amin. Sama-sama puji. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siap lebih dalam memuji Tuhan kita? Amin. Kita puji Tuhan kita. Karena ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Di
Dan kita akan menari buat Tuhan kita. Seperti Daud, kita akan menari di hadapan Tuhan kita. Bila roh Allah ada dalam hati kita, kita akan menari. Amin. Kesulitan apapun karena ada roh Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan akan tetap menari, akan selalu menang. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan persembahan kita. Sebelumnya saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Dan
berpegang kepada-Mu. Sebab kami percaya Kau Allah yang Maha Kuasa, Kau Allah yang baik yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Bahkan bunga di ladang pun Engkau hiasi, apalagi hidup kami. Kami percaya Kau akan beri kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Kau senantiasa berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan duduk diam menikmati kasih Tuhan, menikmati firman, agar firman-Mu itu yang buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh lebih maju lagi menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Bapa. Bapa Gembala kami yang akan membawakan firman, Engkau urapi beliau ya Tuhan, agar boleh lebih dan lebih lagi bahwa kami lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima setiap berkat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang bertata, Engkaulah yang mulia selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan
percaya bahwa Engkau Tuhan yang tahu atas hidup kami, bahkan lebih dari siapapun juga Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa dan sungguh mengasihi kami dan sungguh mengerti hidup kami. Dan sepenuhnya hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Biarlah hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, Kau yang mencelikkan setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami semua diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Shalom. Selamat pagi ya. Berjumpa kembali pagi hari ini, kita bisa datang di Dewan Musyawarahnya Tuhan ya. Kalau kita berkumpul gini, ini Dewan Musyawarahnya Tuhan. Jadi perkumpulan kita dengan Tuhan di tempat ini ya. Baik, kita akan siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita pernah mendengar tentang Yesus berkata, "Akulah pintu." Ya. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah kita ini menjadi satu pintu ya yang membuka akses kepada yang ilahi. Amin. Membuka akses kepada kerajaan Allah. Yesus adalah pintu yang sejati sehingga kita punya akses langsung ke kerajaan Allah. Amin. Dia menjamin bahwa kehidupan kita ya, ketika kita melewati pintu yang benar ini, Yesus ini, maka kehidupan kita kelak itu dijamin oleh Tuhan. Ya bukan hanya kehidupan kelak, tetapi kehidupan sekarang pun dijamin Tuhan. Nah, Allah dalam kasih-Nya mengaruniakan dan membuka pintu lebar-lebar untuk keselamatan kita, saudara. Jadi kita harus tahu prinsip bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita yang melakukan satu perbuatan baik, tetapi ini karena Yesus membuka kesempatan, Yesus memberikan anugerah melalui dirinya. Yesus adalah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, yang perlu kita mengerti, meskipun pintu itu terbuka untuk siapapun, meskipun pintu itu terbuka untuk semua orang, tetapi untuk masuk ke sana perlu berjuang, saudara. Perlu sikap dari diri kita sendiri yang harus merespon. Ya, meskipun pintu itu terbuka buat siapapun, ya, kita harus melangkah ke sana, melangkah masuk ke dalamnya. Nah, pagi hari ini kita belajar Lukas pasal 13 ayat yang ke 22 sampai dengan 30. Minta tolong bisa dibacakan untuk kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai yang ke-30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukankah kami pintu?' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'
Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri ditampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Saudara, apa yang kita baca ini menegaskan kembali ya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang relasi. Ya, kemarin sudah sempat disinggung ya. Hubungan kedekatan dan pengenalan khusus. Ya, kalau kita tidak ada relasi dengan Tuhan, maka tadi disebutkan nyah kamu membuat kejahatan. Kemudian orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami mendengar pengajaranmu? Siapa yang mendengar pengajaran? Kita semua ya. Kita di sini mendengar pengajaran Tuhan, tetapi ya orang ini kemudian klaim, Tuhan, bukankah kami mendengar pengajaranmu? Bukankah ketika aku berjalan kami ada di situ? Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nah, saudara, ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar KTP-nya Kristen, saudara. Bukan sekedar agama. Ya, bukan cuma sekedar kita ke gereja. Karena orang yang mendengar firman, orang yang mendengar pengajaran Tuhan itu bicara orang-orang yang sudah menerima Tuhan, saudara. Ini membutuhkan satu relasi khusus, kedekatan dengan Tuhan. Maka pagi hari ini kita mau belajar bersama, saudara. Memang ya keselamatan itu terbuka untuk siapapun. Tuhan membuka kesempatan buat siapapun, tetapi dari pihak kita juga harus berjuang. Amin. Maka renungan pagi ini, firman Tuhan pagi ini berkata, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ya, pintu ini walaupun terbuka, tetapi adalah pintu yang sesak. Tuhan pernah berkata begini, ya, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya yang masuk kerajaan surga. Ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Nah, saya tidak mau membahas tentang orang kayanya, saudara, tetapi Tuhan berkata begini, ya, unta masuk ke lubang jarum. Artinya sesuatu yang di luar ya kita tidak bisa bayangkan. Kalau unta itu masuk ke lubang jarum bagaimana, saudara? Nah, saudara, ini tentunya bukan fisik ya, saudara, ini adalah analogi ya, sebuah analogi bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu perlu perjuangan, saudara. Ketika Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum, ini bukan secara fisik memang unta masuk lubang jarum, enggak. Saudara, di Israel ada satu tembok yang seperti lubang begitu ya. Dan ketika mau masuk ke situ, unta mau masuk ke situ, ya ini lubang bisa masuk ya. Unta bisa masuk ke situ, tetapi tembok yang ada lubang, maka disebut lubang jarum, namanya tembok lubang jarum. Nah, unta yang mau melewati situ, unta ini harus menanggalkan segala sesuatu. Ya, biasanya unta ini kan bawa beban ya, bawa muatan ya, ada muatan di punggungnya gitu ya. Nah, untuk masuk melalui pintu ini, unta ini harus menanggalkan segala sesuatu, beban-beban itu harus disingkirkan dulu, diturunkan dulu, kemudian unta ini akan merunduk untuk masuk ke situ. Nah, jadi ini menganalogikan bahwa ternyata untuk masuk kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi ada perjuangan dari diri kita, saudara.
kita harus merendahkan diri. Amin. Kita harus menundukkan diri, membungkuk. Kita harus melepaskan semua beban. Bebannya apa? Ya beban dosa. Tanggalkan semua beban dosa yang merintangi, kan gitu ya firman Tuhan. Harus tinggalkan. Kita tidak boleh masuk ke situ dengan membawa sampah-sampah, saudara. Tidak boleh. Tidak bisa. Kita masuk ke situ, ke kerajaan Allah membawa sampah dari kita, tidak bisa. Semua yang kotor harus ditanggalkan. Jadi saudara, artinya untuk masuk ke situ, walaupun Yesus membuka pintu, kesempatan itu terbuka buat siapapun, dari diri kita sendiri perlu perjuangan. Bukan perkara yang mudah, saudara. Perlu berjuang. Bukan sesuatu yang mudah dan kita perlu mengusahakan dari diri kita. Ya walaupun Tuhan berkata itu cuma-cuma. Lewat kayu salib diberikan cuma-cuma keselamatan, tapi dari diri kita sendiri. Maka saudara, ketika ada paham sekali terima Yesus masuk surga, nah itu belum tentu. Ayat ini berkata bahwa ya meskipun kita sudah terima Yesus, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu ya kita bisa tertolak, saudara. Ya, karena tadi juga berkata, "Nyah kamu membuat kesalahan, aku tidak kenal kamu." Kita bisa ditolak. Orang yang beranggapan begitu kemudian hidupnya bisa bebas, merdeka, lakukan apa saja lah, kan aku sudah percaya Yesus. Yang dosa tetap berdosa. Gak bisa. Orang yang menyalahgunakan kebebasan atas anugerah keselamatan Tuhan ini gak bisa masuk ke sana. Gak bisa masuk kerajaan surga. Nah, ayat ini dengan jelas sekali saudara mengingatkan bahwa ternyata harus ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, yang perlu kita perjuangkan. Amin. Karena yang tadi berkata berjuanglah melalui pintu yang sesat itu. Kalau berjuang itu dari diri kita sendiri, saudara. Tuhan sudah membuka pintunya, tetapi dari kita sendiri juga harus berjuang untuk ke sana. Makanya Rasul Paulus ketika berkata kepada jemaat di Filipi juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Nah saudara, kata berjuang ini mengindikasikan suatu kegiatan yang terus menerus harus kita lakukan, saudara. Setiap hari harus kita kerjakan tanpa lelah, tanpa mengenal lelah, tidak bosan, tidak jemu, harus kita kerjakan setiap hari. Nah, berjuang di sini memiliki satu arti berusaha untuk mencapai satu sasaran. Nah, seperti seorang atlet ya, atlet itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk dia bisa meraih kemenangan itu ya. Dia perlu berjuang, dia perlu berusaha, dia perlu berlatih ya, supaya bisa tepat dengan sasarannya. Istilahnya kalau orang berlari tidak hanya berlari tanpa tujuan, saudara. Kalau ada lomba lari, kemudian penting cepat, tapi tidak tepat sasaran, juga bukan pemenang, saudara. Berlari yang dengan tujuan, berlari yang sesuai dengan lintasan, tidak boleh keluar dari jalur. Maka hidup kita pun juga begitu, kita punya tujuan yang jelas, amin. Dan ketika kita berjalan pun, berlari ke sana pun, kita jangan sampai keluar dari jalurnya. Kalau keluar jalur ya diskualifikasi, gitu ya. Bukan pemenang, saudara. Kalau seorang petinju pun bukan petinju yang tanpa sasaran, dia akan punya sasaran. Mana sih yang harus dipukul? Jadi bukan sembarangan. Seorang atlet pemanah juga akan membidik itu yang pas. Ketika dia meleset ya dia tidak akan jadi pemenang. Nah artinya bahwa hidup kita itu punya aturan.
Sesuatu yang harus diperjuangkan, yang diusahakan, dan itu harus tepat sasaran. Kata berjuang juga bisa berarti merebut. Saudara, ingat perjuangan bangsa Indonesia ketika merebut kemerdekaan. Bagaimana perjuangannya? Bahkan sampai titik darah penghabisan sebutkan, ya kan? Nah, hidup kita untuk merebut mahkota, ya kita harus pertahankan sampai titik darah penghabisan. Sampai akhir hidup kita mesti rebut itu hidup kekal. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Jangan sampai kita yang sudah mengawali sesuatu dengan baik tetapi mengakhirinya dengan daging, mengakhirinya dengan buruk. Eman-eman, saudara, betul? Orang kalau lari, ya pertama sudah bagus, tetapi kemudian di tengah-tengah jalan dia melenceng, eman-eman ya, tenaganya terkuas, tapi tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Harus kita rebut. Orang yang berjuang bisa juga bergumul, saudara. Artinya bahwa hidup kita itu harus terus berkarya hari demi hari, mengusahakan, menggumulkan sesuai sekuat tenaga, saudara. Ya, jadi anugerah keselamatan ini atau hidup kekal ini pasti kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus menyadari juga, saudara, bahwa di dalam anugerah ini terkandung satu perjuangan. Amin. Terkandung sesuatu yang harus kita upayakan, yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa santai, saudara. Tuhan menyebut pintu ini sesak. Sesak itu sempit, ya kan? Kenapa sesak? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, Lukas 13:24 tadi, orang berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapatnya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, apa yang membuat pintu ini jadi sesak, saudara? Mengapa jalan yang harus kita tempuh di dalam Tuhan itu disebutkan sesak? Mengapa jalan ini sukar? Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa Tuhan itu pengen membuat kita sengsara, saudara. Ya, Tuhan berjanji ya kita akan menikmati berkat-berkat. Bukan artinya terus Tuhan supaya kita sengsara, supaya kita artinya susah. Enggak, saudara. Yesus justru jujur di sini. Yesus terbuka. Yesus seolah berkata begini, aku senang kamu ikut aku, tetapi ketahuilah ya, kalau kamu mau ikut aku, jalannya itu susah, gitu loh. Jadi bukan hanya dibungkus dengan berkat-berkat. Kalau kamu ikut aku, kamu hanya terima berkat-berkatnya saja. Enggak, saudara. Berkat itu mengikuti kok. Berkat Tuhan itu mengikuti. Tuhan sedang memberikan satu gambaran yang jelas. Ya, Tuhan senang kalau kita ikut Dia, tetapi Tuhan juga terbuka. Kamu harus tahu, kalau kamu ikut aku, jalannya itu sukar dan sempit, jalannya itu sesat. Ini pemberitahuan Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita mengerti jalan sukar atau jalan sempit ini, jangan konotasinya jangan kalau pintu surga itu berarti cuma cuma bisa satu orang, Pak, bukan gitu ya. Cuma satu orang, Pak, enggak ya. Jalannya sempit kemudian kita mesti berobos, enggak gitu ya. Ya artinya bukan itu, saudara. Ya, tadi sebutkan perlu perjuangan, ya. Disebut sukar karena apa? Karena jalan ini ternyata itu bertentangan dengan watak dan daging kita, saudara. Jalan yang harus kita lalui di dalam Yesus itu karena jalan ini bertentangan dengan watak dan daging kita. Maka Tuhan berkata, loh, ini bertentangan loh dengan watakmu, bertentangan loh dengan keinginan dagingmu. Ya,
kamu perlu berjuang. Maka disebut sempit, disebut sukar, disebut sesak. Karena kita harus melawan ya keinginan kita sendiri, saudara. Jalan itu kalau sempit orang tidak akan leluasa masuk di situ. Ya pintu kalau sempit kita tidak bisa leluasa lewat di situ. Ya maka firman Tuhan berkata hanya sedikit orang yang melaluinya. Banyak orang pengen masuk ke situ tapi tidak dapat. Karena jalan ini bertentangan dengan watak kita, saudara. Dengan naluri kedagingan kita bertentangan. Ya. Kemungkinan besar ketika kita masuk di situ kita bisa tergores. Ya, kita bisa tergores mungkin lengan kita ya. Kalau bayangkan kalau kita melihat pintunya sempit ya bisa tergores kita. Bisa terluka. Perasaan kita bisa terluka. Betul. Ya mungkin kita bisa direndahkan, bisa disakiti ketika kita masuk jalan itu. Kita tidak bebas lagi. Banyak tantangannya. Harus mengikis ego kita, saudara. Maka Tuhan berkata, ya, maka Yohanes Pembaptis berkata ya ketika dia membaptis Tuhan Yesus ya, biarlah Yesus ini yang makin besar dan aku yang makin kecil, saudara. Ini mengikis ego kita, saudara. Biarlah Yesus yang makin besar dan egonya makin kecil. Jalan ini adalah jalan di mana kita harus menyalipkan keinginan daging. Jalan ini adalah jalan yang menuntut mempersembahkan hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Ya maka perlu perjuangan, saudara. Jadi sebenarnya saudara, masalah sukar atau tidak itu tergantung dari kita sebenarnya. Ya, akan sangat sukar, akan sangat sulit ya ketika kita sudah terbiasa menuruti keinginan kita sendiri. Ketika kita sudah terbiasa menuruti ego kita sendiri, maka akan sangat sukar kita lewat jalan di sini. Kita akan sangat sukar melakukan kehendak Tuhan ya kalau kita sudah terbiasa tidak taat kepada firman. Kalau hidup-hidup hari-hari kita itu sudah dihiasi atau diwarnai dengan ketidaktaatan atas firman, ya maka kita lewat jalan ini sukar, saudara, susah. Akan sangat sukar ya karena kan maunya kita kan ngambil jalan kita sendiri, saudara. Kita ini suka menyusahkan hidup kita sendiri ya kan? Kemarin ada yang kecelakaan itu, sepeda motor dari pabrik sudah bagus ya, standar bannya ya kan, bannya sudah standar 250 per sekian gitu ya kan, sepeda motor gitu, diganti pakai ban sepeda ontel iya kan ya, sudah bagus diganti pakai bannya sepeda ontel, dipakailah di jalan. Yang jalan itu juga ada jalan yang berlubang kok ya, ada jalan yang ada telo tahu ya, telo iya, ada yang berlubang menggaris gini, masuk di situ terjungkalah dia itu kan menyusahkan diri sendiri ya kan, dia tidak ngikuti standarnya karena maunya sendiri, saudara. Nah orang juga demikian dalam bidang rohani juga begitu ya, kita kalau cuma pengen ngikuti maunya sendiri ya jalan ini menjadi jalan yang sukar, saudara, yang susah. Kita harus belajar mengikuti maunya Tuhan, saudara. Maka kenapa Marta itu sibuk melayani, tetapi Tuhan berkata begini, Marta, kamu itu menyusahkan dirimu. Karena apa? Tidak ngerti apa yang jadi maunya Tuhan. Maka saudara, kita harus belajar ketika Tuhan berkata lakukan ini, lakukan. Amin. Kita harus taat. Belajarlah untuk taat. Kalau kita sudah terbiasa tidak taat, kita pasti susah masuk di jalan ini.
Kalau kita sudah terbiasa taat ya, akan jadi mudah, saudara. Bukan jalan yang sukar lagi. Jadi sebenarnya yang menjadi sukar atau tidak itu tergantung dari sikap kita meresponinya. Jangan sampai kita memaksakan jalan kita sendiri. Berhentilah untuk protes sama Tuhan. Amin. Ketika Tuhan berkata lakukan ini, ya kita hanya berkata siap, kerjakan, kan gitu ya. Ya cuma itu aja. Jangan selalu ingin berbantah sama Tuhan, saudara. Kalau kita pengennya berbantah sama Tuhan, aku pengennya begini Tuhan, aku pengen begitu, ya akhirnya jadi jalan yang sukar. Jadi pintu ini sesak, jalan ini sukar karena kita sudah terbiasa tidak taat. Karena jalan ini bertentangan dengan karakter kita, dengan watak kita, ya, dengan naluri kedagingan kita. Ya maka di situ kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan, sehingga jalan ini menjadi jalan yang enak bagi kita. Disebutkan juga bahwa banyak orang akan berusaha masuk ke situ tapi tidak bisa. Ya, yang ke 24 bagian B tadi, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Nah saudara, untuk masuk ke jalan ini, melewati jalan ini, kita itu perlu komitmen, saudara. Perlu komitmen, perlu bayar harga. Kita perlu berubah hidup kita. Matius pasal 16 ayat 24 berkata begini ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Artinya ini jalan yang perlu komitmen, perlu bayar harga. Menyangkal diri itu apa? Dalam versi bahasa Indonesia masa kini itu melupakan kepentingan diri sendiri. Jadi kita tidak bisa melupakan, kita harus melupakan apa ya istilahnya, mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu menyangkal diri. Dan ini tidak mudah, saudara. Karena kita punya ego, kita punya kemauan, kita punya keinginan, saudara. Ayat ini Matius pasal 16 ayat 24 itu kan latar belakangnya begini. Ketika Tuhan memberitakan begini kepada murid-muridnya ya, kalian lihat ya, aku tuh datang untuk mati dibunuh oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat itu ya. Tapi percayalah nanti hari ketiga aku akan bangkit dan aku akan naik ke surga. Tuhan berkata begitu kepada murid-muridnya. Kemudian salah seorang dari murid Yesus namanya Petrus itu kemudian begitu, Tuhan sekali-kali dijauhkan itu daripadamu, gitu ya. Petrus itu kan sikapnya gitu ya, orangnya kasar dan istilahnya kayak sok berani gitu ya. Tuhan sekali-kali itu dijauhkan darimu. Dan Tuhan berkata begini, hai iblis, nyah kamu dari hadapanku, kan gitu ya. Petrus itu dikatakan iblis sama Tuhan Yesus. Hai iblis, nyah kamu dari hadapanku. Sesungguhnya kamu hanya memikirkan dirimu, tidak memikirkan kepentingan Allah. Ya, menyangkal diri itu tidak lagi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, saudara. Yang dipikirkan adalah kepentingan Allah. Kemudian Tuhan melanjutkan, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Nah, jadi pelajaran dasarnya saudara, ketika kita memang komitmen untuk ikut Yesus ya, menyangkal diri, saudara. Itu pelajaran paling dasar. Ketika kita benar-benar mau ikut Tuhan, ya ini yang harus kita terima dulu. Kita harus siap dengan ini dulu.
Kalau kita ikut Tuhan motivasinya cuma berkatnya, salah saudara. Karena ketika kita nanti ngalami sesuatu kita akan kecewa sama Tuhan. Kalau kita sudah mendasari iman kita dengan ini, menyangkal diri, memikul salib, maka apapun terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kita tidak akan dikecewakan, tidak akan kecewa sama Tuhan. Sukar saudara, karena ini bertentangan dengan watak dan daging, sama seperti yang saya sebutkan di awal. Kita tidak lagi bebas melampiaskan suasana hati kita, ya kan? Umumnya ya ketika kita disakiti maka kita ganti menyakiti, betul? Ketika kita dimaki kita ganti maki-maki. Umumnya begitu saudara. Tetapi ketika kita bicara menyangkal diri kita tidak lagi begitu saudara. Maka firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau orang minta bajumu, berikan jubahmu. Tuhan selalu bicara lebih saudara. Bukan standarnya dunia. Kita tidak bisa lagi melampiaskan nafsu, keegoisan kita sendiri lagi. Itu menyangkal diri. Kita tidak lagi bisa bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Harus bersandar kepada Tuhan. Gampang, kayak kowe ngono itu, biasalah. Nanti dengan caraku pasti bisa. Ya, dengan kepandaianku pasti bisa, dengan hartaku pasti bisa diatasi. Itu bersandar pada pengertian sendiri. Dan kita ketika bicara menyangkal diri kita tidak bisa lagi begitu. Tidak bisa mementingkan hanya kepentingan diri sendiri. Yang penting aku untung, yang penting aku aman misalnya gitu ya. Tidak bisa. Kita harus meninggalkan sifat manusia daging kita. Termasuk di dalamnya adalah karakter-karakter buruk kita saudara. Ya. Tidak bisa dipungkiri ya, setiap kita punya karakter. Dan ada juga karakter baik, ada juga karakter yang buruk. Kalau bicara menyangkal diri, maka kita harus siap meninggalkan karakter yang buruk saudara. Amin. Ada beberapa orang sering bicara, aku ki yo ngene iki, gak iso dikandani. Pancen sikapku ki pemarah kok. Pancen aku ki ora iso dikandani, wis ngene yo ngene, kaku orangnya saudara. Iku keturunan teko mbokku kok. Misalnya gitu ya. Itu karakter yang buruk saudara. Ketika kita bicara menyangkal diri, maka kita juga harus siap meninggalkan yang demikian. Amin. Kita tidak lagi bisa mencari alasan salah wong tuaku. Ya. Aku ki yo ngene iki, misalnya gitu ya. Itu kan sering kali kita terdengar begitu ya. Tidak bisa terima masukan. Itu bisa bicara menyangkal diri saudara. Masa lalu keluarga tidak bisa jadi alasan, tidak bisa jadi kambing hitam ya untuk menyalahkan orang lain. Ya artinya bahwa kalau kita bicara menyangkal diri, kita harus berubah saudara. Makanya jalannya tadi sukar, jalannya sempit saudara, sesak gitu ya. Kita tidak bisa bebas lagi. Kemudian apa? Memikul salib. Nah zaman Romawi saudara, orang yang dijatuhi hukuman salib itu adalah orang yang dia bersalah secara hukum gitu ya. Dan orang yang dijatuhi hukuman salib itu dia harus pikul salibnya sendiri memang. Semua ya, ketika orang dijatuhi hukuman salib, hukuman mati gitu ya, dia harus pikul salibnya, pergi ke tempat itu, diarak ya, supaya diperlihatkan kepada orang banyak, dipertontonkan bahwa dia ini orang yang bersalah dan melawan hukum negara. Zaman Romawi begitu ya. Maka ini orang layak dijatuhi hukuman salib, hukuman mati dengan disalib. Maka Yesus kan juga begitu, dia harus pikul salibnya sendiri gitu ya, dipertontonkan kepada banyak orang. Nah secara gambaran ini dipakai oleh Lukas ya untuk menggambarkan bahwa orang Kristen itu memikul salib, artinya seolah-olah dia mendapatkan hukuman. Hukuman apa? Hukuman mati saudara. Mati terhadap apa? Mati terhadap nilai-nilai dunia, mati terhadap kedagingan, mati terhadap
keinginan daging lagi, dan dia harus tunduk kepada aturan negara. Aturan negara siapa? Aturan kerajaan surga, saudara. Kalau bicara salib, ya memang kita kadang nggak suka, saudara. Sesuatu yang kita tidak sukai tetapi harus kita terima. Yesus itu sebenarnya tidak suka loh. Dia harus menanggung, harus mikul salib itu. Sebenarnya ya dia tidak mau kalau boleh. Ya maka ketika di Golgota dia berkata, Tuhan kalau boleh ya ini diambil cawan ini, tetapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Secara manusia berat, saudara. Kalau boleh ya jangan gitu ya. Nah tetapi itu harus. Ya artinya kalau bicara mikul salib, ya hidup kita itu harus menyelaraskan diri dengan kehendaknya Bapa, dengan kehendaknya Tuhan, meskipun itu sesuatu penderitaan, saudara, buat kita. Kita harus terima. Tadi malam kita remaja cerita-cerita, ya. Cerita-cerita dia sharing, ya banyak sharing. Bagaimana pengalaman kesehariannya. Oh saya sering kali dibully Pak, diolok-olok. Ulo wong haleluya, gitu. Kok lak bareng ini haleluya kuwi kok. Anak-anak muda yang sekolah ini sering kali dibully, sering kali diolok oleh teman-temannya, saudara. Ya kamu responnya gimana? Kalau saya ya kalau caranya halus, saya ya dengan halus. Kalau misalnya dia memang sudah kasar, ya saya tinggal pergi gitu ya. Ada yang diajak, ayo masuk ke agamaku, ya gitu ya. Diajak ngucapin kalimat itu ya. Ada yang diajak ngajakin kalimat begitu gitu. Bagaimana? Tolak gitu ya. Ya pertahankan komitmenmu, saudara. Itu salib, saudara. Kita tidak suka tapi kita kadang harus terima itu. Betul? Kemudian mengikut Yesus. Menyangkal diri, mengikut dan membuat keputusan komitmen untuk mengikut Yesus. Artinya kalau mengikut Yesus itu ya kita yang jadi pemandunya Yesus, kita itu di belakangnya, saudara. Amin. Kita itu ngikut kemana Tuhan pergi, ya kita ikut aja lah. Itu terus menerus, saudara, bukan hari ini ikut besok enggak ikut ya. Karena mengikut Yesus itu dalam bahasanya ada present continuous, ya, ditulis dalam present, artinya setiap hari, selamanya itu harus ikut Yesus. Kita tidak bisa sekali waktu ikut Yesus, sekali waktu kita meninggalkan sudah bisa. Harus ikut Yesus, saudara. Ngikut Tuhan, tujuannya itu searah. Jalannya sama, mengikuti jejaknya, itu ikut Yesus, saudara. Bukan keinginan kita lagi, bukan mau kita lagi, bukan sukanya kita lagi, tetapi sukanya Tuhan. Ya maka hidup kita itu harus berubah, saudara. Yang dulu itu suka menuruti keinginan daging, ketika kita memutuskan ikut Yesus melalui jalan yang sesak ini harus dipimpin Roh Kudus. Amin. Hidupnya dipimpin Roh. Nah, saudara, bagaimanapun situasi kita hari-hari ini, saudara, ya, kalaupun ada masa-masa sulit, ya kita harus menyangkal diri, harus memikul salib, harus artinya mengikis keegoisan kita, mengikis kedagingan kita, tetap bertahan, saudara. Amin. Jangan sampai kita gagal, ya, jangan sampai kita goyah. Iman kita harus tetap teguh dalam Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, ya, sehingga kita dimampukan untuk kita ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, memang jalan ikut Yesus itu bukan sesuatu yang favorit, saudara. Maka tidak semua orang bisa masuk ke situ, ya. Bukan sesuatu yang favorit. Kalau favorit, wah berbondong-bondong, ya kan? Saya nganter anak saya daftar di SMA 2 itu 900 sekian orang yang daftar. Kuotanya cuma 430, saudara. Ya karena
ya mungkin anggapannya favorit gitu ya. Tetapi jalan salib, jalan mengikuti Yesus bukan sesuatu yang favorit. Tetapi percaya saudara, jalan ini jalan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jalan ini pada akhir perjalanannya menjanjikan satu kehidupan yang penuh sukacita. Amin. Satu kehidupan yang kekal saudara. Itu harus kita pegang terus. Amin. Maka sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Saya tidak perpanjang saudara, biarlah firman ini boleh menjadi pegangan kita ya. Jangan kita hanya membayangkan mengharapkan sesuatu yang baik, ya diberkati, tentang kesembuhan, tentang ya pokoknya yang enak-enak lah jangan ya. Kita juga harus menerima ya, menyangkal diri memikul salib. Jalan ini adalah jalan yang sesak saudara. Puji Tuhan dan memberkati. Pak John bisa berdoa. Tapi menurut kehendak Tuhan, taat sama Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, tidak menurut perintah kami, menuruti kemauan kami. Kami hanya ingin ikut mengikuti Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam keselamatan, kekudusan. Itu yang kami rindukan, yang kami harapkan. Bukan nuruti daging, tapi nurut Roh Kudus. Bukan nuruti mau kami sendiri, tapi nurut kemauan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau mau pakai lebih hari lebih heran. Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan terhadap semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan Amin. Baik, saya akan berikan satu pengumuman kepada saudaraku. Hari Rabu itu ada doa di tempat ini, tetapi begini saudara, saya mau tanya yang biasanya doa Rabu ya. Saya itu nganter istri saya ke Bandungan hari Rabu itu, ya, jemput bukan nganter. Karena istri saya nanti Selasa itu ke Bandungan ada retreat wanita battle ya di Bandungan sana. Nah, saya Selasa Rabunya dia pulang Rabu saudara. Saya mesti jemput ke sana karena itu rombongan banyak orang. Jadi saudara, maksud saya begini. Kalau setuju doa puasa yang biasanya hari Rabu itu kita ganti di hari Kamis saudara. Ya Bu Parti, Bu Dharmo yang biasa ikut Mbak Dina, oke ya? Ya. Jadi diganti hari Kamis, jamnya jam 9 sama, ya jam 9 pagi, ya. Yang biasa doa dan puasa ya, hari Rabu diganti hari Kamis. Kemudian nanti komselnya hari Kamis itu jadwalnya di tempat siapa ya? Johan di tempat siapa jadwalnya? Bu Daryono. Oh iya, siap ya Bu ya. Tempat Bu Daryono jam 6:30. Jadi Kamis paginya doa puasa di tempat jam 9. Kemudian sorenya jam 6:30 nanti Komsel Permata saudara. Ya di tempatnya Mbak Daryono di Sawan, ya arah Gaji itu ya. Itu untuk Komsel Permata. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu jam 4 sore silakan diantar untuk kita bekali dengan firman Tuhan. Hari Sabtu nanti Youth Pemuda Remaja silakan bergabung jam 6 sampai dengan selesai di gereja ya tempat ini. Dan kita ketemu kembali hari Minggu saudara jam 9 kita ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali, saya mengundang Bapak Ibu kembali hadir ya, saudara, bersama rekan saudara anak ya, bersama dengan kenalan-kenalan silakan diajak, kita bisa beribadah bersama, bertumbuh bersama di tempat ini. Itu jadwal ibadah kita saudara. Dan satu juga tambahan, untuk yang sekolah minggu ada kegiatan Departemen Anak akan mengadakan kegiatan sekolah anak liburan ya. Jadi kemarin sudah diumumkan dan mungkin sudah di list beberapa orang ya. Silakan nanti yang mau ikut
daftar ke Bu Yeni atau Mbak Dina jam 10 di Nguter, saudara. Kita gabungan Solo DIY wilayah selatan ya. Dari Solo DIY wilayah selatan kita akan gabung di sana anak-anak sekolah minggu di Nguter, di GPT Nguter, tempatnya Pak Daniel Karno. Jam 10 pagi acaranya. Itu untuk dari Departemen Anak. Kemudian dari level up ya. Level up ya, bener ya? Ya. Itu ada ibadah gabungan ring selatan mungkin kalau tidak salah. Tanggal 29, betul? 29 Juni. 29 Juni di GKJ Oriantoro, jamnya jam 5 sore. Ya, jadi anak-anak muda remaja nanti juga berkoordinasi dengan koordinator pemuda remaja supaya bisa didaftarkan untuk kita bisa bersama-sama ke sana, bareng-bareng ke sana ya. Itu untuk jadwal kita di dalam bulan ini ya, Departemen Anak dan juga dari muda remaja. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita dan kegiatan kita selama pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami boleh beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapanmu. Kami sudah memberikan korban syukur kami, biar itu mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan firman-Mu boleh kami terima. Meteraikan firman ini supaya firman ini menjadi satu pegangan, satu modal untuk kami terus berpegang kepada Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan meskipun banyak tantangan, meskipun banyak hambatan, banyak hal yang harus kami hadapi ketika kami memutuskan ikut Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar pulang dan biarlah Tuhan menyertai perjalanan kami sampai di rumah dengan sehat dan selamat. Kami terlebih dahulu berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Engkau yang mengerti satu persatu ayat menjadi pergumulannya. Mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu, kuasa darah-Mu memulihkan mereka yang sakit. Mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hibur, yang mengalami persoalan baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, persoalan apapun Tuhan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Engkau lah penolong kami yang setia, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang merindukan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa yang sudah bisa lanjut berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, panjang umur, perlindungan penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan juga memberkati dan menilik mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan memberkati. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Carik, berdoa untuk Bu Parti dalam pemulihannya, berdoa untuk Pak Oskaria, berdoa untuk Mas Joko yang di Jakarta, berdoa untuk siapapun yang hari-hari sedang mengalami lemah tubuh dan membutuhkan uluran tangan Tuhan. Jamah Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa darah Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas atas kehidupan kami, yang melampaui segala pemikiran kami, Allah yang ajaib, senantiasa mengulurkan tangan yang penuh belas kasih itu, sehingga mereka boleh menerima kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami serahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu, pemerintahan pusat sampai dengan tingkat bawah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, takut Tuhan dalam kehidupan mereka. Kota kami Wonogiri, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kerinduan kami Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Gereja-gereja Tuhan Engkau pakai menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam yang memberikan dampak yang baik dan nama-Mu dipermuliakan. Ada pertobatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja di tempat ini kami beribadah. Biarlah gereja ini menjadi gereja di mana kami boleh bertumbuh bersama. Kami menjadi dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi, keluarga-keluarga dipulihkan, suami-suami dipulihkan, istri-istri dipulihkan, dan ada kegerakan rohani yang luar biasa atas gereja ini. Kami berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa, pelayanan malaikat boleh terjadi atas gereja ini. Mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, sehingga gereja ini boleh
mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan pandangan kita ke surga dan terima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong, mengiring, menuntun kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat-berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.